Shalom semuanya, shalom Bapak Ibu sekalian, shalom. Mari sama-sama siap nanti kita untuk bawa yang terbaik sore ini, pujian penyembahan kita di dalam Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan beribadah hari ini. Saya percaya kuasa dan kemuliaan memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang persembahan terbaik bagimu. Ini doa kami, ini sembah kami, ini pujian kami di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati yang membelah laut yang teduhkan. Oh, yang mustahil terjadi, kami percaya karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Kami percaya Tuhan Yesus yang membelah laut yang teduhkan badai, mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat. Coba Tuhan katakan, yang membelah kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Haleluya. Engkau pembuat mukjizat sejati. Mari sama-sama lebih lagi. Yang membelah laut yang teduhkan badai, mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat. Biar masuk dengan pujian dan sembah Tuhan. Oh ya, mari sembah, sembah, sembah. Kami percaya Engkau pembuat mukjizat yang sejati. Haleluya. Kau buka jalan kami. Kami percaya, kami percaya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya, ku sembah, sembah, sembah. Haleluya. Kami percaya, kami buka jalan bagi kami. Berikan kami kemenangan, terjadi dalam hidup kami. Kami bukan janji-Mu, kami bukan janji-Mu. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami segala. Coba Tuhan katakan, Yesus segalanya. Yesus, Kau kasih sayang-Mu melimpah dalam hidup kami. Oh, salib-Mu tebus kami. Kami percaya. Sekarang ini, mari lagi sama-sama.
sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Kita percaya bahwa hari-hari kita dibangkitkan, amin. Diberikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Anggur baru tercurah. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah tempat ini, urapannya yang ajaib memberikan yang Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Lebih lagi dengan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah tempat ini, urapannya yang ajaib memberikan yang Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Kasih tahu lagi saudara, hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan, saat pembebasan. Dosa dipatahkan, belenggu dosa dilipat. Mari bersorak bagi Tuhan, mari bersorak. Aduh tercurah baru hidupnya dengan sukacita. Baru tercurah umatnya yang kuasa. Yang percaya katakan amin. Anggur baru tercurah di dalam hidupmu. Bersukacita, bersyukur buat kebaikan-Mu. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memberikan yang Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat pilihannya. Lebih lagi dengan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dilipat. Siap-siap bersorak bagi Tuhan. Sorak. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Lebih lagi, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yang percaya katakan amin. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan hatiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut lari kalahkan. Kita cari lebih dari lagi. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup,
Kita mendengar kesaksian pujian dari kaum pria. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari bapak kaum pria. Aduh, yang ini siapa nih? Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, kuatkan. Yesus mau menolongku dalam kesusahanmu.
memberikan persembahan pertama yang petugas berdoa. Kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa di sorga, kami naikkan kehadiran-Mu. Bukti kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan, saat ini kami boleh datang berkumpul, beribadah, memuji, menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang ada. Kami sangat bersyukur Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini biarlah membawa bau harum bagi nama-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memenuhi lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar boleh Tuhan Yesus persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang dan memperluas perkembangan yaitu daripada pelayanan-pelayanan kami di tempat ini. Maju terus Tuhan pelayanan yang ada di PD Immanuel. Amin. Nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berserah. Berterima kasih buat persembahan yang ada. Haleluya. Amin. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau penolong yang setia. Saat ku berjalan,
Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Mengucap syukur buat malam hari yang baik ini. Kami boleh kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk kami beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang sungguh nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami datang membawa segenap hati kami, sudah bernyanyi, bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, jadi berkat kekuatan bagi kami. Kami selalu percaya satu hal, bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti selalu mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Maka semua yang hadir malam hari ini pulang pasti diberkati Tuhan. Malam hari ini semuanya pulang pasti diubahkan Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk kembali saudara. Selamat malam, ada shalom. Saudara semua diberkati Tuhan, amin. Sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa salam kanan kiri, jumpai sebanyak mungkin, bilang begini, lu tambah kinclong aja. Itu salamnya saya, saudara. Tambah kinclong aja lu, gitu. Amin. Kita yang di dalam Tuhan semakin hari semakin kinclong. Amin, saudara. Cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Puji Tuhan. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Apin dan Ibu Ellen dan tim semua yang mempercayakan kembali saya boleh main di tempat ini. Ya udah lama saya nggak kemari, saya kangen tempat ini dan puji Tuhan dikasih kesempatan. Saudara kangen saya? Bodo amat ya saudara ya. Gak apa-apa, saya cari penghiburan diri aja kan saudara. Ya kan, kalau nggak kangen nanti dosanya tanggung sendiri. Amin, puji nama Tuhan. Baik saudara, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita buka kitab 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Nanti dulu, tampilan nanti dulu. 1 Yohanes 2. Kita baca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelumnya boleh ayat yang sebelumnya? Oke, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Boleh katakan amin? Amin. Inilah tema khotbah saya malam hari ini, yaitu tetap hidup selama-lamanya. Nah, kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. Saudara, ayat ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ayat ini menggenapi apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Kita sedang ada dalam momen apa sih, saudara? Ada orang Kristen di sini? Momen apa sekarang, saudara? Kita belum lama merayakan apa? Nah, masa gitu aja ragu jawabnya, bingungnya apa sih? Natal atau Paskah? Atau apa nih, saudara? Ya kan, kita ada dalam momen-momen Paskah, momen-momen kebangkitan Kristus. Ayat ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini menggenapi apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Yesus mati, Yesus bangkit bagi kita semua, membuktikan bahwa ada kehidupan kekal di dalam Kristus. Amin. Dia udah sediakan bagi kita jaminan kehidupan kekal itu.
Makanya Yesus harus bangkit kemudian menampakkan diri. Bukan cuma sekali, 2 kali, tapi berulang-ulang kali. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Jadi di dalam Yesus itu ada kepastian tentang yang namanya hidup kekal. Hidup yang selama-lamanya nanti di dalam kerajaan sorga. Nah akan tetapi saudara dengar ini baik-baik saudara. Di ayat yang ke-17 tadi dijelaskan dengan jelas bahwa untuk bisa memperoleh hidup yang kekal itu, untuk bisa tetap hidup selama-lamanya ada syaratnya. Betul? Nah apa syaratnya saudara? Kita baca sekali lagi ayat 17. Boleh tampilkan ayat yang terakhir tadi, ayat yang ke-17. Coba. Oke, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama. Jadi apa syaratnya? Melakukan kehendak Allah. Ini yang harus kita lakukan. Keselamatan itu, hidup kekal itu udah ada. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Makanya surga itu sudah pasti bagi orang Kristen. Bilang amin saudara. Akan tetapi untuk bisa menuju ke sana, tetap hidup selama-lamanya, kita harus melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana yang mau Tuhan ajarkan sama kita? Di ayat 16 tadi dikatakan semuanya di situ. Nah, kita akan belajar sama-sama dari ayat 16 itu. Kita akan melihat satu persatu dari kehendak Allah supaya kita tetap hidup selama-lamanya. Saudara mau tetap hidup selama-lamanya? Coba lihat muka kanan kiri, meyakinkan nggak kira-kira? Kira-kira mukanya mau nggak mau gitu, terserah dia. Kalau nggak mau, plototin aja, lihatin. Lo yakin lo nggak mau gitu? Amin. Kalau kita mau tetap hidup selama-lamanya, lakukan kehendak Allah. Ayat 16, kita belajar sama-sama. Yang pertama, coba kita lihat. Saya mencatat di situ, sorry. Ada 3, tampilkan slide selanjutnya. Ada 3 kehendak Allah supaya apa? Kita tetap hidup selama-lamanya. Semuanya berdasarkan ayat yang ke-16 tadi kita baca. Yang pertama, coba kita lihat ini, saudara. Bagian yang A. Sebab semua yang ada di dalam dunia, kita bilang semua yang ada di dalam dunia, dimulai dari apa? Keinginan daging. Itu yang pertama. Jadi kehendak Allah yang pertama untuk kita tetap hidup selama-lamanya. Slide selanjutnya boleh tampilkan. Kita harus mengalahkan keinginan daging. Kalau setuju dengan saya boleh bilang amin. Ini yang pertama saudara. Kita bilang dengan jelas, semua yang ada di dalam dunia dimulai dari perkataan apa? Keinginan daging. Jadi kalau saudara mau hidup kekal, saudara mau tetap hidup selama-lamanya, ini awalnya, kalahkan keinginan daging. Apa yang Alkitab katakan tentang perbuatan daging sih? Coba kita lihat sebentar dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita mau baca sama-sama nih. Baca yang keras ya supaya kita paham. 2, 3 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau mengerti bilang amin saudara. Nah ayat ini menjadi ayat yang sangat berat untuk dibaca bagi orang-orang percaya. Kenapa? Karena di dalamnya situ apa yang dijabarkan oleh Paulus semuanya itu melekat sama hidup kita. Setuju gak kira-kira? Ini gak ada yang mau ngaku apa gimana? Saudara kalau sama saya, untung saya bisa terbang. Kalau di gereja itu harus jujur. Saya tanya sekali lagi, saudara, ayat-ayat ini menjadi sangat mengerikan untuk dibaca. Kenapa? Karena kalau saudara baca detailnya, apa yang dijabarkan oleh Paulus, itu semua dekat banget dengan kehidupan kita, betul nggak? Oh iya, makanya ada banyak orang Kristen yang takut baca ayat ini. Keinginan daging itu banyak sekali, dan ini adalah hal-hal yang kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita. Yang pertama itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama itu dosa seksual. Apa itu yang dikatakan oleh Paulus? Ada yang namanya percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Mungkin di sini nggak ada yang jatuh dalam dosa percabulan. It's okay, puji Tuhan, good. Tapi saya mau katakan betapa banyaknya orang Kristen yang jatuh dalam dosa percabulan. Dosa yang namanya seksual, percabulan, hawa nafsu, kemudian kecemaran dan sebagainya. Kemudian kelompok besar yang kedua disebut sebagai dosa tahayul. Apa itu? Paulus bilang ada berhala, ada sihir di situ. Ada juga yang namanya ramalan-ramalan. Jadi saya mau ingatkan sama saudara sebagai hamba Tuhan, dengar ini baik-baik. Saya paling suka kalau khotbah bagian ini. Saya mau ingatkan sama saudara, mulai hari ini nggak boleh lagi percaya sama ramalan, sama tahayul-tahayul.
Karena kita semua lahir dari keluarga yang pasti membawa tahayul, betul nggak? Latar belakang kita apapun, Chinese, Batak, apalagi Ambon, apalagi Jawa, apalagi, ayo. Manado. Ya maaf, Manado, saya lupa. Kita semua yang lahir dari keluarga latar belakang apapun, semua kita punya yang namanya tahayul. Betul nggak? Oh iya. Orang Tionghoa bilang makan nggak boleh tumpuk piring, nanti lu hidup ketumpang sama orang. Ya kan, orang Tionghoa bilang kalau masuk rumah sakit nggak boleh keluar hari Sabtu, nggak bagus katanya. Orang Tionghoa bilang begini begitu. Saya nggak tahu tentang Batak, nggak tahu tentang Jawa, tapi saya percaya ada tahayul. Nah, saya mau bilang, Alkitab bilang kalau kita masih percaya sama gini-ginian, kita semua nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Kita nggak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau mengerti bilang amin. Jangan anggap remeh semua ini. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Kalau kamu mau hidup kekal, tetap hidup selama-lamanya, lakukan kehendak Allah. Ini yang pertama. Kalahkan keinginan daging. Dosa tahayul itu harus dipatahkan mulai hari ini. Saya lahir dari keluarga yang penuh dengan berhala. Saya lahir dari keluarga yang penuh dengan tahayul, saudara. Tapi saya bersyukur hari ini saya jadi hamba Tuhan dan saya patahkan semuanya itu dalam nama Yesus. Saya udah nggak percaya lagi sama begitu-gituan. Nggak ada, saudara. Gua makan setiap hari piring tumpang begitu, nggak pernah numpang hidupnya sekarang. Malah Tuhan kasih berkat terus. Amin. Jadi jangan percaya sama yang gitu-gituan. Nggak ada itu. Mulai hari ini jangan mendua hati. Jangan lagi percaya sama yang aneh-aneh. Amin kan? Biasanya ibu-ibu yang maaf ya, yang udah senior suka gitu. Lu nggak boleh begini, lu nanti begini, lu nggak boleh begini, betul nggak? Ini nggak mau jujur nih. Cepat Immanuel kayaknya males nih ketemu saya nih, ya kan? Terlalu benar ngomongnya gitu ya. Iya kan? Mari hari ini belajar, kita harus buang ini. Ini yang kedua, golongan yang kedua namanya dosa tahayul. Nah yang ketiga tadi ada apa? Paulus jabarkan dosa sosial. Ada apa? Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Siapa di sini yang nggak pernah marah? Ada? Pendetanya aja marah nih. Saudara, marah itu boleh, yang nggak boleh itu marah. Bisa bedain nggak antara marah dengan marah-marah? Udah lupain aja deh. Saudara bisa bedain antara marah dengan marah-marah? Kalau marah itu sekali, selesai. Kalau marah-marah sepanjang hari, berkelanjutan. Marah sama si A, lihat muka si B, enak, marah lagi. Lihat muka si C, lebih enak lagi, marah lagi. Semuanya kena marah. Banyak orang Kristen yang begitu. Kalau udah bete, seharian bete. Dari pagi sampai malam bete. Kesel gua. Nah ini dosa. Ini keinginan daging yang harus dikalahkan. Betul? Ya, apalagi saudara, ada yang namanya kepentingan diri sendiri, kedengkian, pemecah, pesta pora, kemabukan, hal-hal seperti ini. Saya mau katakan mari belajar mulai hari ini. Firman Tuhan yang pertama, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dimulai dari kata keinginan daging. Itu yang harus kita kalahkan. Karena kalau kita masih bertahan dalam hal-hal seperti ini, firman Tuhan bilang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Biar nggak terlalu stres. Amin saudara. Nah pertanyaan selanjutnya adalah gini, bagaimana caranya kita mengalahkan keinginan daging? Betul kan? Kalau kita selalu bilang bagaimana caranya Pak kalahin daging, nggak ada cara lain, cuma satu cara. Galatia 5 ayat yang ke-16. Kita lihat sama-sama. Paulus bilang begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti. Jadi gimana caranya? Hidup oleh roh, nggak ada cara lain. Untuk ngalahin daging, kita harus hidup oleh roh. Nah saudara harus tahu, manusia itu terdiri dari 3 bagian, betul. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tapi pertempuran setiap hari hanya 2 kubu. Yang mana? Yang ujung lawan yang ujung. Apa itu? Tubuh melawan roh. Jiwa ini netral. Dia akan ikut mana yang lebih kuat. Di dalam jiwa itu ada apa? Ada pikiran, perasaan, keinginan. Pikiran, perasaan, keinginan. Jadi kalau hari ini dagingmu kuat, kamu kasih makan lebih, maka pikiranmu, keinginanmu, perasaanmu akan ikut sama daging. Yang terjadi adalah keinginan-keinginan daging. Tapi kalau hari ini rohmu kuat, maka pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu akan ikut sama roh, menghasilkan buah-buah roh. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau mengerti bilang amin. Amin. Jadi nggak ada cara lain, karena pertempuran antara 2 kubu, tubuh dengan roh. Makanya kita harus hidup oleh roh. Jadi mulai hari ini roh kita itu harus diperkuat. Kita harus sadar ini. Kita setiap hari bertempur. Makanya gini, untuk mengalahkan daging,
Yang mana kita harus kasih kuat, kasih makan roh kita. Betul nggak saudara? Bukan cuma daging dong yang kasih makan. Daging kan kalau mau kuat dikasih makan, betul nggak? Iya, kasih makan bubur sangki, bubur tangki di bubur sangki. Ya kan, bubur tangki pakai ayam pak cangke, haus, hoset loh, ya kan? Iya enak. Apalagi dikasih cacai, puyung hai, pongsan cafumak, ya kan? Iya, kasih makan saklon, telur asin, sayur asin, ya kan? Itu makanan orang kek semua, saudara. Ya, karena saya orang kek, ya kan dikasih begituan terus. Makanya kuat tubuhnya. Nah, sama juga dengan halnya dengan roh. Kalau mau rohnya kuat, kasih makan. Bagaimana kita kasih makan roh? Gak ada cara lain. Yang pertama harus melalui doa. Ini mutlak. Orang Kristen kalau mau rohnya kuat harus dimulai dari doa. Yesus bilang apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi kita harus berjaga-jaga dan kita harus berdoa supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Dan di dalam doa kita jangan lupa, di dalam doa kita harus jujur sama Tuhan. Diperlukan kejujuran di hadapan Tuhan waktu kau berdoa. Jujur soal apa, Pak? Jujur mengakui kelemahanmu. Apa kelemahan kita? Kita semua punya kelemahan, setuju nggak? Oh iya, apa kelemahanmu? Pak lagi, Tuhan gitu, bukan Pak, Tuhan. Tuhan, saya masih suka marah-marah banget, Tuhan, tolong. Itu kelemahan kita yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya masih berzina, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Itu kelemahanmu. Apapun yang masih mengikatmu, keinginan daging, kamu harus berani jujur di hadapan Tuhan. Jujur akui itu kelemahanmu. Ngomong sama Tuhan. Setiap hari doa, terus doa. Maka saya percaya gini loh, ada kuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang akan menolong kita melalui segala sesuatunya. Boleh tepuk tangan nggak yang meriah buat Tuhan Yesus? Jadi caranya kita kasih makan roh kita yang pertama melalui doa. Nah yang kedua melalui apa? Melalui firman. Nggak ada yang lain. Yang pertama doa, yang kedua firman. Makanya gini saudara, kalau saudara dengar firman, saudara baca firman, saudara harus simpan di dalam lubuk hati. Itu yang Alkitab katakan. Jangan cuma dengar, baca lewat. Apa? Dengar, baca. Biasanya gitu tuh orang Kristen. Di gereja fokus. Amin, 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 amin. Begitu pulang lagi makan bubur di bawah saudara. Tadi pendeta khotbahnya apa sih poin pertama? Gue lupa. Bukankah begitu? Jujur dong. Ayolah, jujurlah padaku. Ya, jangan ada dusta di antara kita, kata Bruri. Terus saudara, iya. Makanya saya gini loh, saya suka banget kalau saya khotbah, lihat jemaat datang ke gereja, kemudian dia catat firman, itu saya suka. Walaupun saudara nggak bawa pen, nggak bawa kertas, nggak apa-apa. Saudara punya handphone kan? Ya. Yang nggak punya handphone siapa? Nanti minta Pak Apin beliin. Maaf ya Pak Apin ya, boleh tonjok nih pulang-pulang. Ngomong apa lu tadi? Amin saudara, ya kan? Saudara kalau nggak punya handphone, minimal catat ayatnya apa, catat poin-poinnya apa. Kenapa? Nanti pulang ke rumah baca lagi. Renungkan itu, perkataan Tuhan tuh apa? Oh iya, amin, amin. Renungkan itu, simpan dalam lubuk hati. Itu yang menjadi kekuatan bagi roh kita. Katakan amin, saudara. Makanya kalau saya heran ada banyak orang Kristen rajin gereja, rajin ibadah. Wah, mungkin hari Minggu bisa 3 kali, 4 kali ke gereja kayak makan obat, saudara. Tapi hidupnya gitu-gitu aja. Cemasnya iya masih, khawatirnya masih iya, hidupnya masih ancur-ancuran. Iya, kenapa? Karena cuma sekedar dengar, sekedar tahu dan lewat. Tapi kalau orang Kristen yang dengar firman, baca firman, simpan, renungkan itu, hidupnya pasti beda. Amin? Pasti. Itu makanan bagi roh kita. Kalau setiap hari dikasih makan rohnya akan semakin kuat. Kalau rohnya kuat, maka dagingnya pasti akan kalah. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah yang ketiga, cara kita kasih makan roh kita dengan apa? Dengan penyembahan. Dengar itu baik-baik saudara. Firman Tuhan bilang Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi mulai hari ini berhenti nyalain WL. Karena jemaat itu suka nyalain WL, betul nggak? Gak usah jawab saya, jawab dalam hati aja gitu. Banyak jemaat-jemaat yang begitu komplain, Pak WL-nya nggak ngangkat nih. Kalau WL-nya kecil gimana ngangkat bu? Iya kan? Kita sering kali nyalain WL, betul nggak? Pernah nggak sih gitu? Gak usah jawab dalam hati aja. Itu banget Tuhan, saya banget gitu. Kita sering kali nyalain gitu, Pak WL-nya nggak enak nih, nggak ngangkat. Penyembahan itu bukan tentang WL, bukan tentang orang lain, tentang dirimu sama Tuhan. Makanya Tuhan kasih kita makhluk hidup roh, manusia roh, dikasih apa? Supaya kita bisa terkoneksi sama Tuhan.
Menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi nggak usah pusingin mau WL-nya fals kayak, mau WL-nya nadanya ancur-ancuran kayak, mau musiknya lari kayak, terserah dia. Tapi ketika kau menyembah, fokus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang connect sama Tuhan. Ketika rohmu connect sama Tuhan, rajin menyembah Tuhan, rohmu akan semakin kuat. Dikasih makan, rohmu kuat, dagingmu pasti akan dikalahkan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita belajar ini yang pertama, saudara. Firman Tuhan mengajarkan sama kita, jangan sampai apa yang Tuhan kerjakan bagi kita semuanya sia-sia. Tuhan udah kasih bagi kita jaminan hidup kekal. Keselamatan sorga sudah pasti di dalam Kristus. Tapi hari ini Tuhan mau, kalau kita mau tetap hidup selama-lamanya, lakukan kehendak Allah. Yang pertama adalah kita harus mengalahkan keinginan daging. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat ayat yang ke-16. Balik lagi di bagian yang B. Nah ini yang kedua, setelah daging dikatakan semua yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua dan apa? Keinginan mata. Jadi yang kedua adalah kita harus mengalahkan keinginan mata. Ini yang kedua, saudara. Firman Tuhan bilang apa tentang mata? Mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ini yang firman Tuhan katakan. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena mata adalah sumber masuknya segala keinginan. Setuju gak? Setuju. Kalau nggak setuju boleh keluar. Pendeta nyolot banget sih, udah lama gak datang lagi. Saya memang begini, saudara ya. Tapi puji Tuhan banyak yang suka khotbah begini katanya. Betawi banget katanya. Ya kan bahasanya gampang, gak lama-lama kalau khotbah, puji Tuhan. Ya. Saya kalau khotbah nggak bisa yang lucu-lucu sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan beberapa orang ketawa. Kalau saya pernah sekali saya mikir, Tuhan saya mau lucu apa? Blank, otak saya hilang. Nggak bisa mikir apa-apa. Kalau saya khotbah, jujur saya khotbah agak keras. Tapi di dalam kekerasan itu, setiap firman Tuhan disampaikan ada maksud yang baik yang mau Tuhan ajar sama kita. Amin, saudara. Oh iya, karena Tuhan sayang sama kita. Firman Tuhan itu nggak bisa dikompromikan dengan apapun juga. Jadi harus disampaikan dengan gamblang, dengan jelas. Amin. Nah ini dia, saudara harus tahu, mata adalah sumber masuknya segala keinginan. Orang kalau nggak melihat, maka nggak ada keinginan. Setuju nggak? Kalau nggak percaya, nanti saudara pulang ke rumah, saudara tutup matamu seminggu aja. Nanti minggu depan balik lagi PDI Manuel balik, lu kasih reaksinya apa? Kalau kita mata kita ditutup, nggak lihat apa-apa, kita nggak akan punya keinginan. Kecuali keinginan apa? Makan mungkin. Cium bau makanan. Masak apa lu hari ini? Ya enak, wangi, lapar. Tapi kalau nggak melihat, kita nggak punya keinginan manusia itu, ya kan? Makanya apakah saudara pernah lihat orang buta marah-marah? Kecuali si buta dari gua hantu, itu beda. Nggak ada. Orang buta itu diam. Kenapa? Karena nggak melihat, nggak punya keinginan. Mata itu sumber masuknya segala keinginan. Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Mata. Melihat buah pohon terlarang itu sedap, kelihatannya indah, enak. Wah, enak banget. Dari mata. Siapa lagi? Lot jatuh dalam dosa karena apa? Mata. Waktu gembala-gembala Lot dan Abraham bertengkar, Abraham bilang jangan ribut, negeri ini luas untuk kita berdua. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke kiri, aku ke kanan. Kemudian Lot dikasih pilih dulu, dia melihat, melayangkan pandangnya kata Alkitab ke lembah Yordan. Dan dia melihat di situ banyak airnya. Wah bagus, karena mata. Akhirnya dia berkemah di lembah Yordan di dekat Sodom. Masuklah di situ ke dalam Sodom dan akhirnya jatuh dalam dosa. Ada siapa lagi? Daud jatuh dalam dosa karena apa? Mata. Bisa berzina karena apa, Bu? Mata, betul. Lagi jalan-jalan sore enak-enak. Apa tuh? Nggak boleh lihat. Apa sayang katanya? Nggak dilihat sayang. Dia ngintip, dia lihat, ada yang mandi. Sebenarnya kurang ajar Bathsheba. Kenapa? Mandinya di luar. Kalau dia mandi di kamar mandi kan nggak dilihat sama Daud, betul nggak? Tapi ini memang udah bagiannya begitu, ya kan? Dia lagi jalan-jalan lihat, matanya, langsung timbul keinginan, hancurlah di situ, masuk dalam perzinahan, betul? Bahkan kalau saudara baca, Yesus waktu di padang gurun dicobai oleh iblis, saudara tahu nggak? Firman Tuhan bilang apa? Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi, kemudian diapain? Diperlihatkan. Ini jelas loh, diperlihatkan kerajaan dunia dan semua kemegahannya. Untuk apa? Karena ini dia. Ini kelemahannya manusia nih, sumber masuknya segala keinginan, betul nggak? Jadi ini yang Alkitab katakan. Jadi jangan main-main dengan mata, saudara. Makanya ini yang kedua yang Alkitab ajarkan sama kita. Kamu mau hari ini masuk surga, kamu mau hari ini hidup kekal, hidup selama-lamanya,
Kalahkan yang namanya keinginan mata. Yakobus 1, coba kita lihat lagi supaya lebih jelas, ayat 14 sampai 15 dibaca sama-sama. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bagaimana orang bisa terpikat? Karena mata, betul? Karena mata timbul keinginan, dicobai oleh keinginannya sendiri, diseret dan dipikat. Kemudian ayat 15 bilang apa? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Makanya ini dah, mulai hari ini kita harus menjaga mata kita. Kita harus menjaga apa yang kita lihat. Penting sekali saudara. Saya sebagai hamba Tuhan gak akan pernah bosan mengingatkan jemaat. Mungkin di sini belum pernah, tapi dimanapun saya khotbah saya selalu ingatkan ini terus berulang-ulang. Gini loh, dengar baik-baik. Jangan lihat apa yang gak perlu kita lihat. Kok ada yang amin sih? Sombong banget sih. Jangan lihat apa yang gak perlu kita lihat. Gak perlu sibuk liatin kehidupan orang. Gak perlu sibuk liatin apa milik orang. Setuju gak? Mungkin di sini banyak yang namain Instagram. Tapi saya yakin pasti ada Instagram lah, Facebook lah, TikTok lah, betul gak? Nih dengar ya, nggak usah bukain storynya orang semua dilihat, nggak perlu lihat kehidupan orang, nggak perlu lihat milik orang, nggak perlu lihat, jangan lihat apa yang nggak perlu kita lihat. Saya tanya lagi sama saudara, jujur ya, setuju nggak? Mau jujur nggak? Jujur ya, jujur nih, Tuhan dengar nih ya, jangan ada dusta di antara kita. Jawabin saya tolong ya, jujur ya. Oke. Saudara waktu lihat hidup orang, pernah nggak timbul rasa iri hati? Pernah nggak? Itu baru bagus, masuk surga semua udah pasti. Tenang aja. Saya udah bilang kalau jawab jujur masuk surga, ya. Pernah kan? Kita lihat hidup orang, timbul rasa iri hati. Nah itu dia celah, betul nggak? Makanya ingat, kita nggak perlu lihat kehidupan orang seperti apa, nggak usah lihat milik orang lain. Kenapa? Kalau kita terus-terusan lihatin hidup orang, pasti gondok, pasti gedek. Kesel rasanya, kurang anjir, buset. Gue udah baik-baik, kenapa gue naiknya motor terus. Turun mesin ketiga kali, belum bisa mobil. Motor. Kesel, gondok, betul gak? Kenapa? Karena lu liatin hidup orang. Kok dia bisa ya hidupnya begitu ya, punya mobilnya baru ganti lagi, rumahnya ganti, sampai istrinya ganti terus. Bapak-bapak kadang-kadang suka lihat, hati-hati loh, ini celah loh saudara. Kadang-kadang kita lihat begitu, itu pancingannya iblis loh. Setuju gak kira-kira? Makanya lihat-lihat kehidupan yang seperti itu bisa menggoda kita. Semua masuknya dari mata. Makanya mulai hari ini jangan lihat apa yang gak perlu kita lihat. Yang Tuhan mau ajarkan sama kita, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ibrani 12 ayat yang kedua, coba kita lihat sama-sama saudara. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada siapa? Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Tuhan mau mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Lihat apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Pengorbanannya yang begitu hebat di atas kayu salib yang disediakan bagi kita, begitu Dia sayang sama kita. Pandang itu aja, gak usah lihatin yang lain, kehidupan orang, milik orang, gak usah sibuk, tapi pandang Tuhan. Hari ini mungkin kau belum punya banyak, it's okay, pandang Yesus. Aminnya gak ikhlas saudara, kenapa sih? Ya dong, amin. Gak apa-apa, hari ini makan tempe, it's okay. Ucap syukur, tempenya rasa KFC. Ya, belajarlah, jangan bandingin hidupmu dengan orang lain. Pandang Tuhan aja, lihat apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan udah kasih begitu banyak buat hidup saya. Kalau kita pandang Yesus setiap hari, maka itu akan memimpin kita dalam iman. Iman itu akan membawa pada kesempurnaan. Kalau kita pandang Yesus setiap hari, iman kita menjadi sempurna. Kalau iman kita sempurna, maka kita pasti taat. Dengar itu baik-baik. Ketaatan tanpa iman itu mungkin. Kenapa saya bilang begitu? Anak-anak taat sama orang tua apakah pakai iman? Perlu nggak anak-anak beriman sama orang tuanya? Enggak. Kita anak buah sama bos, kita taat sama mereka, apakah kita perlu iman? Enggak.
Jadi ketaatan tanpa iman itu possible, mungkin. Tapi iman tanpa ketaatan itu mustahil, impossible. Kalau hari ini kau mengaku beriman sama Yesus, tapi kau nggak taat, kamu nggak beriman sama Tuhan, sederhana. Simple, saudara. Jadi jangan mengaku beriman sama Tuhan kalau hidupmu hancur-hancuran. Itu yang disebut sebagai batu sandungan jadinya, betul ya? Makanya harus jadi terang, jadi berkat, jadi garam dimanapun kita berada. Beriman sama Tuhan, hidupmu harus baik, hidupmu harus benar, hidupmu harus taat. Itu wujud daripada iman yang sejati. Iman harus disertai dengan perbuatan. Makanya iman tanpa ketaatan itu mustahil. Nah hari ini kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, hanya melihat Yesus, apa yang Yesus kerjakan bagi kita, semua kebaikan-kebaikannya, iman kita akan menjadi sempurna. Iman kita sempurna, kita pasti akan menjadi orang-orang yang taat. Kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Orang-orang yang taat pasti akan tetap hidup selama-lamanya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Coba kita lihat sama-sama ayat yang ke-16 di bagian yang C. Setelah yang pertama tadi dikatakan semua yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, dan yang terakhir dikatakan oleh Yohanes apa? Serta apa? Keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi yang ketiga kita harus mengalahkan apa? Keangkuhan hidup. Itu yang harus kita kalahkan. Boleh slide selanjutnya? Kita harus mengalahkan keangkuhan hidup. Ini yang terakhir, mengalahkan keinginan daging, mengalahkan keinginan mata, mengalahkan keangkuhan hidup. Apa arti keangkuhan sih? Dari kata dasar angkuh. Saya catat tinggi hati, sombong, congkak. Bukan congklak, congkak. Kalau congklak semua di sini pasti pernah main ya. Betul nggak? Ketahuan usianya. Sama saya juga dulu main congklak. Saya dulu mainnya bekel, saudara. Main bekel. Kalau anak-anak zaman sekarang kan mainnya apa sih, saudara? Wah, gadget semua. Zaman dulu kita mainnya congklak, bekel, main yeye. Ingat main yeye nggak? Nah, asik nih saudara. Oke, kalau lanjut aja khotbah udah nggak usah ngomong lagi dah. Cuma nggak ada yang ladenin juga ya kan? Ya kan, tinggi hati, sombong dan congkak. Jadi pengertian tentang keangkuhan hidup saya catat gini, saudara. Orang yang hidupnya angkuh, keangkuhan hidup adalah begini: menghargai diri sendiri secara berlebihan dan memandang orang lain lebih rendah dari diri sendiri. Nah, kalau ada dari antara kita yang lakukan ini, artinya kamu angkuh, hidupmu angkuh. Betapa sering orang Kristen terjebak di sini. Kita memandang diri kita terlalu tinggi, dan kita memandang orang lain lebih rendah dari kita. Seringkali begitu. Saya akan tutup dengan satu perumpamaan yang Yesus ajarkan. Nah, perumpamaan ini bagus, jelas, sederhana, tapi mengajar kepada kita satu hal. Coba kita lihat sama-sama. Yang terakhir dalam Lukas, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, lihat. Dan memandang rendah semua, betul gak? Ini angkuh bukan? Seperti tadi definisi kita, betul? Memandang diri kita benar, lebih tinggi dari orang lain, dan memandang orang lain lebih rendah dari kita. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah. Ayo, tadi udah benar. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Lihat baik-baik. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Keren depannya. Karena apa? Aku tidak sama seperti semua orang lain. Lihat, bukan perampok, bukan orang alim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lihat, keren di depannya mengucap syukur, tapi kemudian embel-embelnya memuji dirinya sendiri. Lihat, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10/10 dari segala penghasilanku. Lihat baik-baik. Lihat, terlalu memuji dirinya sendiri. Tuhan tuh enak, tau gak? Najis kata Tuhan gitu. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri sendiri dan berkata gini: Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. 14. Yesus berkata kepada kita semua, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Siapa yang dibenarkan Allah? Pemungut cukai. Dan orang lain itu tidak. Siapa orang lain itu? Orang Farisi. Tidak dibenarkan oleh Tuhan. Sekalipun hari ini kau memberikan persepuluhanmu hebat, kau melakukan semua yang baik, ya kan? Mungkin kau tidak berzina, tidak cabul, tapi kau terlalu menganggap dirimu suci, kudus, hebat. Tuhan tidak suka sama orang-orang seperti itu. Itu namanya keangkuhan hidup. Dan percayalah, itulah awal kehancuran kehidupan manusia. Kalau setuju boleh bilang amin. Amin. Dengar itu baik-baik. Sebab barang siapa meninggikan diri, kata Tuhan, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan
ditinggikan. Nah, dengar itu baik-baik. Perumpamaan ini sederhana tapi sangat jelas bagi kita semua. Tuhan mengajarkan sama kita yang terakhir, buanglah atau kalahkanlah keangkuhan hidup. Mulai hari ini, sekalipun kita udah hidup benar, hidup baik, hidup suci, hidup kudus, jangan merasa diri kita hebat. Jangan merasa diri kita baik. Jangan. Dan jangan merasa orang lain yang mungkin masih hidup dalam dosa, najis. Kok begitu banget sih kelakuannya? Jangan. Saya mau katakan sama saudara, dengar ini baik-baik ya. Selama kita masih hidup, kita semua sama di mata Tuhan. Gak ada orang yang lebih baik, gak ada orang yang lebih buruk, gak ada orang yang lebih wangi, gak ada orang yang lebih bau. Dengar itu. Selama kita hidup, semua sama di mata Tuhan. Gak ada yang lebih hebat, lebih spesial, gak ada. Semua sama. Kenapa? Karena selama kita masih hidup, kita masih dikasih kesempatan yang sama oleh Tuhan. Nah, semuanya itu akan dibedakan kapan? Ketika kita mati. Waktu kita mati, semuanya akan membawa perubahan, perbedaan. Ya kan, Tuhan akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Jadi selama masih hidup, baik. Stop. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain, enggak. Jangan pernah najis. Gak ada yang lebih wangi, gak ada yang lebih bau, gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih buruk. Semua sama. Tuhan mau mulai hari ini buang segala keangkuhan hidup ini. Kalahkan ini. Kalau mau masuk surga, kalau mau selamat, kalau mau hidup kekal, kalahkan keangkuhan hidup kita ini. Amin. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Kasihilah sesama kita manusia. Jangan pandang bulu, jangan pandang status, jangan pandang latar belakang, jangan pandang status rohani mereka seperti apa. Jangan. Siapapun itu, sekalipun dia orang berdosa, sekalipun mungkin hari ini maaf ya, masih jadi simpenan orang atau apapun itu. Jangan pernah kita najis sama mereka. Hati-hati, kita harus mengasihi mereka. Kita harus sayang sama mereka. Kita harus jadi berkat bagi mereka. Jangan menghakimi siapapun, tapi terus ajarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terus kasih tahu yang baik, yang benar, yang mana. Jangan penghakiman, jangan tunjuk-tunjuk kesalahannya, tapi jadilah berkat. Kasihilah sesama kita. Terus lakukan itu, saudara. Kalau kita bisa lakukan itu terus, maka saya mau katakan sama saudara, kita mengalahkan yang namanya kedagingan kita, mengalahkan hal-hal yang duniawi ini, maka kita pasti akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Boleh tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Boleh tutup Alkitab kita sama-sama, saudara. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama, kita mau datang sama Tuhan. Malam hari yang baik ini, sebentar kita mau naikkan syukur kita sama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Angkat tangan kita dua-dua. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Sama-sama kita angkat suara kita buat Tuhan. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Bilang sama Tuhan, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati kita malam hari ini. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Mari biar jemaat Tuhan saja angkat tangan, pejamkan mata. Ku buka hati, berserah penuh Tuhan di hadirat-Mu. Kau ambil alih di altar-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, sekali lagi angkat suaramu, katakan, ku buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Yes Lord. Kasih tepuk tangan kita yang paling pantas, yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu teduh, di altar-Mu, di altar-Mu berkati hambamu, setelah pelayanan keluarga hamba. Tuhan berkati Tuhan, pakai hambamu dimanapun melayani. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang pulihkan, disembuhkan, diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua malam ini diberkati Tuhan. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan, kami menjadi orang-orang yang selalu terus mengadakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sebelum kita memberikan persembahan, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah malam ini? Kami undang untuk bagi berdiri, biar kami menyambutnya. Ada Bapak Ibu? Saudara, puji Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir? Oh iya, puji Tuhan, ada ya. Oh, semua jemaat yang setia, kita berdoa terus biar penuaian terjadi di tempat ini, amin. Ada banyak orang datang ke tempat ini, hari ini haus akan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita memberikan persembahan yang kedua. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, tuluskan dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
kembali untuk retret kita tanggal 15, 16, 17 benar ya Pak? Ya. 15, 16, 17 di Sentul. Untuk pembayaran katanya hari ini terakhir ya. Untuk pembayaran pelunasan hari ini terakhir. Nanti bisa menghubungi Ibu Yeni. Oke ya, jadi diingat kembali tanggal 15, 16, 17 Mei itu kalau nggak salah ya Rabu, Kamis, Jumat ya. Kita akan retret di Sentul. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membayarnya secara berkala bisa menyelesaikan malam ini, atau yang mau cash silakan bisa hubungin ke bendahara Ibu Yeni. Mari bagi berdiri bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kaulah yang layak dipuja. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum. Yang bertugas berdoa silakan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami kembali Tuhan setelah liburan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tetap sehat, kami tetap kuat Tuhan. Bahkan kami bersama-sama Tuhan, kami masih bisa Tuhan menikmati Engkau Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami masih bisa Tuhan mendengar apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan. Lewat firman yang ditaburkan Tuhan, biarlah firman ini Tuhan semakin tumbuh dalam hidup kami, dan kami berakar kuat, dan kami berbuah-buah lebat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati juga Pak Lukas Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dimanapun beliau melangkah Tuhan, biar penyertaan-Mu Tuhan sertai Tuhan, apapun yang dikerjakan, dilakukan Tuhan buat berhasil. Berkati juga keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang di dalam kami Tuhan, yang memampukan kami untuk kami mengalahkan kedagingan kami mengalahkan keinginan mata kami, bahkan kami mengalahkan Tuhan keangkuhan hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kematian-Mu di kayu salib yang membebaskan kami Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga bawa Tuhan doa-doa kami khusus untuk penasehat Bu Since di tempat ini Tuhan, yang beliau sedang penginjilan Tuhan daerah Makassar dan sekitarnya Tuhan. Kau berikan Bu Since kekuatan yang baru, bahkan kecukupan dana yang dibutuhkan Tuhan, bahkan cuaca yang baik, dan biar Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan tim Bu Since yang berangkat Tuhan sejak hari ini, biar sampaikan dengan selamat Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mungkin ada yang lemah tubuhnya Tuhan, mungkin ada dalam kesulitan, mungkin ada yang dalam perkara-perkara yang hamba sendiri nggak tahu. Tapi malam hari ini Tuhan, kami percaya pembebasan itu terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Bahkan kami juga percaya Tuhan, mujizat masih ada buat setiap kami Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami tercinta Indonesia Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa dituai atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk keamanan, kesejahteraan bangsa kami, untuk cuaca semua dalam kendali Tuhan. Berkati juga kota tempat tinggal kami Tuhan, Harapan Indah dan sekitarnya, Bekasi, Jawa Barat. Kami percaya Tuhan, terus Engkau menyatakan kasih setia-Mu Tuhan yang tidak berkesudahan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Bapa, Engkau berkati juga pengurus yang ada. Kami percaya Tuhan, PD Immanuel semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Biar segala kemuliaan, hormat, syukur buat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Sebelum kami pulang Tuhan, kami menerima berkat-Mu dari Pendeta Pak Lukas dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita pada Tuhan. Aminkan setiap kata berkat yang diucapkan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studi sekolahmu, diangkat yang kau naik dan bukan turun, dijadikan yang kau kepala dan bukan ekor. Bahkan apa saja yang kau kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan pasti buat berhasil. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha. Keluargamu, keluargaku, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Haleluya. Sama-sama kita katakan